Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda Menunia. Selamat ulang tahun yang ke-40 untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Udah 40 aja ini Sar. Iya San, Empat- alhamdulillah nih UM-nya udah ulang tahun yang ke-40. ke-40. Kalau Nabi ini udah dapat wahyu nih. Iya ya. Iya. Iya bener loh. Nah, Rasulullah itu dapat wahyu itu umur 40 loh. Nih gue pengen apa ya? Flashback gitu Sar. Wah, flashback. Flashback. Gue pengen nanya Sar. Setahun ke belakang itu lu punya kenangan gak sih sama UMY? Hmm, banyak sih Sar kenangan-kenangannya. Terutama kan ya 1 tahun terakhir ini kita kan Hmm, menghadapi pandemi COVID-19 ini iya kan. betul. Dan yang paling gua ingat sih ya lockdown itu, di mana-mana semua lockdown kan gitu kan ya. Hmm, Itu yang paling gua ingat sebenarnya. Tapi untuk tentang kampus itu yang paling gua ingat adalah oh ya pas bulan puasa itu loh San. Lu inget gak sih? Ketika kita waktu itu pertama kali mengalami pandemi, terus kita melakukan bulan puasa di bulan suci Ramadan, hmm, pada saat itu kan kita dilarang oleh pemerintah untuk pulang kampung. iya benar Ya Sar. kan? Dan banyak rekan-rekan mahasiswa kita juga yang nggak pulang kampung waktu itu. Tapi hebatnya, selama 1 bulan penuh UMY hadir untuk kita memberikan menu berbuka puasa dan sahur. Selama bulan Iya sih. Ramadan itu loh. Luar biasa. Mana waktu itu kan kondisinya pada ditutup ya setiap setiap gang, Bro. Iya, setiap gang yang benar, Iya. benar setiap gang. Sampai kita pernah loh, apa namanya, nyari menu berbuka itu sama apalagi sahur itu susah loh. Banyak orang yang Benar-benar. pada tutup tuh warungnya, burjonya pada tutup. Alasannya memang masuk akal sih, kita takut merugi kan, mereka bilang begitu kan. Mhm, Akhirnya jarang ada yang buka. Oke lah kalau misalnya berbuka itu kita masih gampang dapat, tapi pas sahur itu susah banget loh. iya. Makanya dengan UMY hadir di program UMY Mengabdi, memberikan menu berbuka dan juga menu sahur kepada mahasiswa yang tidak pulang kampung waktu itu, Mhm. gua rasa itu ngebantu banget sih. Itu Iya keren iya banget sih menurut gua. benar-benar. Gue inget banget sih waktu itu yang awal-awal kita bulan puasa itu kan kita dapat nasi kotak gitu kan. Dapat nasi Terus kotak gue bener. inget yang di akhir itu gue dapat nasi bungkus. Kalau nggak salah gue inget lu jadi relawan kalau salah. Iya, Nah gue itu sempat beberapa belas hari jadi relawan. itu gue takut banget sih deket-deket dia nih. Tenang, pakai APD kok. Tenang, Iya, tenang. tebel banget ya. Panas betul memang pakai APD itu. Boleh lah cerita tuh. Oke, jadi memang UM-nya itu adalah salah satu kampus Hmm. mungkin di Indonesia ya, atau bahkan di dunia loh, secara keseluruhan global gitu ya. Adalah kampus yang benar-benar aware banget sama penanganan COVID-19 ini. Contohnya misalnya pada tataran konsep mahasiswa yang ada di kampus dan semua civitas akademikanya. Itu ketika baru pertama kali masuk kampus dicek suhu dulu, terus semua kelas yang akan digunakan disterilisasi dulu di semua sudut-sudut kampus. Hmm. Jadi semua itu dipenuhi oleh UMY dari mulai apa namanya fasilitas pencuci tangan, hand sanitizer, terus juga sterilisasi setiap ruangan yang akan digunakan dan itu dilakukan oleh UMY secara kontinu dan terus-menerus sampai sekarang. Oh, luar biasa. Tapi kalau Mm-mm. menurut gue sendiri ya, itu kan kayak umum gak sih? Kayak protokolnya udah pemerintah anjurkan gitu di Mm-mm. setiap kampus menurut gua. Terus gimana, ada nggak sih yang, apa kita bilang, value atau, nilai lebih dari UMY menangani itu, ada nggak sih yang di luar standar gitu? Oke, oke, oke. Tapi ada yang menarik, San. UM-nya itu ya, saking pedulinya terhadap penanganan pandemi COVID-19, Mhm, sampai-sampai UM-nya itu menjadi pemasok terbesar, salah satu pemasok terbesar face shield untuk rumah sakit yang ada di Indonesia. Khususnya untuk rumah sakit Muhammadiyah. Dan UMY menjadi penyuplai face shield terbesar senasional. Itu wah, menurut gue keren banget sih. Dan tidak hanya itu loh, UMY itu sampai mengubah satu fasilitas gedung asrama itu menjadi fasilitas penanganan pasien COVID-19 dengan full fasilitas. Lengkap dengan tenaga medis yang profesional, dokter profesional, sampai fasilitas medis yang memadai. Itu menurut gua keren banget. Sampai seserius itu UMY hadir untuk menangani pandemi COVID-19. nih Sar, tadi kan kita udah ngomongin tentang COVID-19. Mm-mm. Pasti dong setiap kampus itu punya, apa ya, punya masalah masing-masing nih, Iya. berubah gitu loh. Gue juga punya keresahan juga, kuliah online ini banyak apa ya, menguras uang juga, mana gua terbatas juga gitu kan. Mungkin mahasiswa luar sana juga terbatas. Beli Mm-mm. kota, terus banyaklah kebutuhan lain yang buat kuliah ini kita nggak bisa ketemu sama dosen, Iya. nggak bisa
bercengkerama dengan teman-teman seperti itu. Sebenarnya UMY juga paham ya tentang problemnya Hmm, mahasiswa yang banyak kuliah online gitu, menghabiskan banyak kuota gitu, tidak pernah bertemu dengan dosen gitu kan, merasa mungkin kok nggak ada esensinya gitu, iya. kok kelihatannya kok nggak berkah sekali saya mencari ilmu gitu kan ya. Makanya juga UMY hadir juga gitu loh. Selain membenahi aplikasi online-nya gitu ya, UMY juga menginisiasi belajar di kampus secara offline. Oh, Dan iya ada ada juga. offline-nya. Dan ini lengkap dengan protokol kesehatannya. Bahkan skema protokol kesehatan diterapkan UMY berhasil lolos uji oleh MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Dan ini luar biasa banget gitu loh. Sudah teruji secara medis gitu loh. Hmm. Bahwa UMY siap nih melakukan protokol kesehatan di seluruh kampusnya sehingga bisa membuka perkuliahan secara offline di tengah pandemi. Luar biasa bro, Keren, ada heeh. offline-nya itu Keren ya. banget gitu loh, keren Tapi banget. beberapa dosen kan menggunakan aplikasi pembesar seperti Zoom dan Aplikasi apa pembesar. Google apa? Bukan Google. Microsoft Teams. Iya, Microsoft Iya, Teams Microsoft seperti itu Teams. kan butuh kuota yang lumayan besar loh. Iya benar, benar benar banget sih, benar banget sih. Benar banget. Dan ini jadi problem memang gitu loh, karena banyak aplikasi-aplikasi apa pembelajaran online ini Hmm. menghabiskan banyak kuota gitu loh. Makanya UM-nya sampai apa istilahnya? UM-nya sampai menggandeng sebagian besar provider yang mayoritas digunakan oleh mahasiswa di UMY. Itu Mm-mm. sampai dibuat kerjasamanya sama UMY gitu loh. Beberapa provider besar itu apa namanya melakukan kerjasama dengan UMY sehingga UMY bisa menghadirkan kuota gratis untuk mengakses MyClass dan juga platform-platform video conference yang lainnya. Sampai Hmm. seperti itu loh. Kenapa sih orang itu harus kuliah di UMY kalau menurut lo? Pengalaman lu sendiri udah pernah di sini, Hmm. mendapatkan feel-nya, apa yang dirasain dan sebagainya. Kenapa sih orang itu harus kuliah di UMY? Weh, mungkin pertanyaannya gini ya San ya. Kenapa UMY itu bisa jadi salah satu universitas yang harus menjadi pilihan gitu ya? Oh iya, Dan boleh tidak boleh. boleh dilewatkan gitu Eh, istilahnya gitu ya. Kenapa sih kita harus pilih UMY gitu kan ya? Itu itu banyak San, banyak banyak faktornya San. Selain prestasi tuh mm, San ya. UMY itu adalah salah satu kampus terbaik juga loh. Tidak hanya senasional tetapi di internasional juga. Nih, Kausar coba apa namanya coba sebutkan beberapa prestasi yang berhasil diraih UM-nya ya. boleh Salah boleh boleh. satunya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu berhasil menyabet gelar juara Green Campus Award. Itu selama beberapa tahun loh. Dan menurut menurut Kausar ini adalah suatu prestasi yang luar biasa gitu loh. Artinya kampus kita tidak hanya membangun gedung gitu loh, Mm. tetapi aware, peduli juga tentang penghijauan yang ada di Iya. kampus Berarti gitu loh. nggak cuman bangun gedung kan? Iya, tidak hanya membangun Nanam gedung, pohon juga berarti. nanam pohon juga gitu. Peduli tentang asupan oksigen yang Iya, iya, dibutuhkan iya. oleh mahasiswanya gitu loh. Bahkan sekarang COVID-19 ini kan sulit untuk kita apa namanya menyerap oksigen gitu, Iya. menghirup oksigen kalau misalnya ada orang-orang yang terdampak COVID kan gitu ya. Oh, gimana mau nggak susah orang ditutupin? Dan oke, kita balik lagi nih ya. Iya. Dan tidak hanya itu loh, tidak hanya itu loh. Selain fasilitasnya juga mewah-mewah juga gitu loh dan lengkap juga untuk menunjang pendidikan mahasiswanya gitu loh. Jadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menyediakan seluruh gedung-gedung yang ada di kampus itu dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang mumpuni. Dan ini tingkatnya tidak hanya nasional tetapi sekelas internasional juga gitu loh. Dan ini keren banget gitu loh. Mulai dari perpustakaannya, Hmm. mulai dari gedung yang dikhususkan untuk karir mahasiswanya dan juga pendaftaran mahasiswanya. Ada juga kantin atau kafe yang disesuaikan dengan nuansa kekinian Hmm. tetapi tetap memperhatikan gizi dan juga kehalalan makanan itu gitu loh. Wih. Iya itu sampai luar biasa seperti itu gitu loh. Dan juga landscape kampus yang disesuaikan untuk seluruh gedungnya menghadap ke arah kiblat. Itu keren banget. Selain mendapatkan ranking 14 universitas terbaik senasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga berhasil memperoleh predikat universitas terbaik nomor 5, universitas Islam terbaik di dunia. Keren banget Hmm. kan? Universitas Islam terbaik nomor 5 di dunia itu UM-nya loh. Ngelihat prestasinya UMY yang sebanyak itu sampai dunia loh. Gue bangga banget sih kuliah di UMY ini. Sesuai dengan tagline-nya, unggul dan islami Muda mendunia. mendunia. Selamat Selamat milad UMY yang yang ke-40. ke-40. Selalu berprestasi, Terdepan dalam inovasi adaptif, dan dan kolaboratif. kolaboratif.
Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.